Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pesisir, kembali bertemu dengan saya di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan menangkap ikan menggunakan perangkap tradisional atau nelayan lokal itu menyebutnya dengan nama jaring belat. Nah, sekarang saya lagi perjalanan menuju ke lokasi tempat jaring belatnya dipasang. Nah, sekarang saya sudah tiba di lokasinya dan kita langsung saja menyebur ke bawah laut. Jadi sekarang ini kita lagi mengusir ikan yang berada di dalam lokasi jaring belat ini, dihalau menuju ke salah satu tempat yang dijadikan pintu masuk ikan-ikan ini. Nah, saya akan turun ke bawah air dan akan melihat seperti apa cara jaring ini bekerja dan melihat ikan-ikan yang sudah terperangkap di jaring ini. Di bagian luar ini kita menghalau ikannya menggunakan jaring pukat ini. Nah, seperti ini. Ini biasanya dapat ikan-ikan roja atau nelayan lokal biasa menyebutnya dengan nama ikan taruja. Nah, baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di bawah laut ya. Saya turun karena saya juga penasaran seperti apa ya sistem atau cara menangkap ikan ini menggunakan jaring bala ini. Nah, ini di belakang saya ini saya bersama dengan Ambo. Ini alhamdulillah kita sudah ada mendapatkan ikan jenis apa nya, Mbok? Roja. Roja ya, atau roja. taruja ya. Ini Ya. semacam ikan yang ada panjang ya, mulutnya ini panjang, semacam ikan apa ini yang besar itu? Ya, Ikan tendro ya. Ikan Ah, tendro. ini sudah ada beberapa ekor ini. Jenis itu berapa banyak? Ini yang terperangkap di jaring ini ya, jaring pukat. Kemudian ada juga yang sudah diamankan di Ya, namanya Bu pintu di situ. di pintu ujung Terakhir, ya, pintu di- terakhir ya, ya. di sebelah timur ya kalau tidak salah ya. Ya, Nah, itu yang pintu paling kecil, jadi di situ sudah dikumpulkan. Kemudian ini tadi yang terperangkap di jaring, karena itu saat dihalau itu harus menggunakan pukat bukan. sambil kita mengusir ikannya untuk berkumpul di pintu terakhir atau pintu yang paling kecil, sehingga disitulah terkumpul titik berkumpulnya ikan
untuk ditangkap ya. Sebentar kita akan jaring yang penampungannya, pintu terakhir itu. Ya, Jadi ini ada beberapa jenis ikan ya ini. Taruja, ini jenis taruja. ya, ya jenis taruja. Tapi Ini- namanya ini apa namanya? Apa gitu tadi? Roja ya. Roja. Nah, ini roja namanya. Ini masih segar bos ya. Nah ini terus ini kedalaman airnya ini kurang lebih Ya 2 meter. 2 meter ya. Nah, ini saya berdiri ya seperti ini. Nah, kurang lebih 2 meter lah, 1,5 meter mungkin Mbok ya. Iya. Nah. Oke. Ini biasanya ikan-ikan apa ini Mbok yang didapat? Biasanya jenis-jenis Iya. ikan seperti Kalau di Taruja. penampungan terakhir itu ada ikan putih di Terus? sana, dan ada juga apa ikan-ikan namanya buna. begitu. Nah, gitu beberapa jenis di sana itu. Jadi informasinya di tempat penampungan itu ada beberapa jenis ikan seperti ikan putih, Iya, ikan putih. cepak. Ikan cepak, ada ikan cepak. Jadi sebentar ya kita akan lihat karena masih ditampung di sana. Kita sementara ini amankan dulu yang terjaring di di jaring ada ini. pukat ini ya. Sebentar kita akan lihat di pintu terakhir ya, pintu masuk tempat penampungan ikan itu. Buka terus. Nah, setelah ikan yang di dalam jaring pukat ini kita pungut, kemudian kita naikkan ke atas perahu, dan selanjutnya kita akan menuju ke pintu utama jaring gelap ini. Nah, disinilah nanti ikan-ikan yang terperangkap berkumpul di sini. Oke, langsung saja kita menuju ke pintu utamanya. Nah, ini di bawah teman-teman sudah banyak ikan yang terperangkap di sini. Ini ada ikan jenis buntal. Oke, Mas. Ini ikan yang jika terancam itu bisa membesarkan atau menggelembungkan perutnya sebesar bola voli. Nah, kita menyelam lagi turun, dan ini ada beberapa jenis ikan laut lainnya. Ya, mudah-mudahan saja hasil tangkapan atau ikan yang terperangkap di sini banyak. Oke, sepertinya ini ada juga ikan besar. Wow, ternyata ini ada ikan barakuda. Ini ukurannya agak besar, panjang. Barakuda ini merupakan ikan predator di laut ya. Dan ada juga beberapa jenis ikan roja di sini. Kemudian ada juga beberapa jenis ikan roja. Dan wow, ini dia, ternyata ada pari kita dapatkan ini ya. Hati-hati. Nah, ikan pari ini sangat berbahaya juga karena memiliki duri di bagian ekornya. Awas. Dan wow, ternyata ini kita mendapatkan ikan putih yang lumayan besar ini kurangnya. Awas. Alhamdulillah ikannya sudah masuk ke dalam wadah ini. Jadi ikannya sudah diamankan di sini. Alhamdulillah. Mantap. Dan ini ada lagi, wah, ini ikan baronang ya. Ini ikan yang paling dicari-cari oleh polisi karena dia jadi buronan. Oke, bercanda ya sahabat pesisir. Jadi ikan baronang ini
Dagingnya juga ini sangat enak kah kalau kita bakar. Oh, mantap. Oke, kita turun lagi menyelam. Semoga masih ada ikan yang terperangkap di sini. Oh, ternyata masih ada ya. Ini mungkin masih ada 1-2 ekor di bawah. Kita tombak lagi, tusuk lagi. Ada ikan roja lagi. Nah, kita turun menyelam lagi. Mudah-mudahan masih ada ikannya ya. Nah, ini ada juga ikan barakuda atau warga nelayan atau warga lokal ini biasa menyebutnya dengan asa. Ini giginya sangat tajam. Baik sahabat pesisir, sepertinya seluruh ikan yang terperangkap di sini sudah habis kita pungut. Nah, saatnya sekarang ini pintu atau jalan masuk ke jaring ini kita buka dan kita tutup kembali. Jadi ini tidak ditutup full ya, disisakan ada jarak mungkin sekitar 1 jengkal sebagai jalan atau pintu masuk ikan yang terperangkap di sini. Oke, setelah itu kita pungut semua ikannya, kita naikkan ke atas perahu. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah rezeki hari ini lumayan banyak ya ini. Jadi hasilnya tadi ini ikan ini sudah di dalam bunre atau jaring. Jadi ini tadi ada beberapa jenis ikan ya, termasuk ini ada ikan pari, 1 ekor ikan pari. Ini tidak apa-apa Mbok ya dipegang. Nah, ini dia. Ikan pari guys. Masih segar, ini masih hidup ya ini. Seperti ini. Terus informasi juga ini atau tips buat teman-teman. Ini ikan pari atau jenis ikan seperti ini sangat berbahaya jika terkena ekornya. Jadi biasanya tuh kalau nelayan dapat ikan pari seperti ini, ekornya langsung ditebas, diputus ya. Itu untuk menghindari senjata dari ikan pari ini, karena kalau kita tersengat itu sangat berbahaya karena biasanya beracun ya gitu, dan rasanya sakit sekali. Nah, ini ikan pari guys, ini ukurannya kurang lebih, coba saya tes, ini kurang lebih 1 jengkal ya. Ini tangan saya bandingkan dengan ikan pari ini. Oke, kemudian selain ikan pari ada juga beberapa jenis ikan yang lainnya. Nah, seperti ini ada ikan. Nah, ini
Ini jenis ikan putih ya, mantap. Ini ukurannya juga kurang lebih ya panjangnya ini kurang lebih 1 jengkal, dan lebar ini ya kurang lebih 6 jari ya, 6 jari, 7 jari lah, seperti itu. Dan ada juga ikan ini, kenapa nih? Buntal ya? Buntal itu. Wah, ini dimakan tidak, Bo? Tapi orang pandai itu apa? Pakai ada juga racunnya natu aku. Orang pandai apa itu yang kasih itu apa namanya? Cabut Masak. itu racunnya baru bisa. Ini Tidak seperti kan dua jenis. Ada itu buntal durian yang berduri. Kemudian Beronang hijau mana sempako. kalau ini jenis buntal, tidak apa-apa dipegang ini ya? Ya, tapi ya matanya. Hah? Matanya mau pegang. Oh, matanya. Jangan mulutnya itu. Ini tidak ya, tidak ada durinya ya. Ah, ini. Wow, besar. Dia untuk aku 5 Wow, ini ikan buntal. Jadi biasanya ini ikan seperti ini, ikan kembung. Ikan buntal ini akan mengembungkan, membesarkan perutnya jika merasa terancam. Nah, ini seperti bola ya besarnya. Nah, ini tadinya ini perutnya ini biasa-biasa saja, tapi mungkin merasa terancam, jadi perutnya dibesarkan, dikembungkan. Jadi ikan buntal ini jenis ada ya, terdiri beberapa jenis. Nah, ini kalau orang yang tidak pandai mengolahnya ini untuk dimakan, ini sangat berbahaya karena mengandung racunnya ya. Jadi jika ini mengkonsumsinya, biasanya itu orang yang pandai mengolahnya itu racunnya dihilangkan dulu atau dikeluarkan dulu, baru dimasak atau dijadikan dibakar ya, atau digoreng ataupun diolah dimasak kan, Bu ya. Kemudian ini bahaya juga nih. Ada juga ikan aronang. Nah, ini ukurannya kurang lebih telapak tangan ya, 5 jari lah. Ini sangat berbahaya juga, ini berbisa. Artinya berbisa jika durinya ini sangat tajam, ini pinggir-pinggirannya kita lihat ini sangat berbisa. Jadi kalau Anda tertusuk, rasanya sakit sekali. Oke. Kemudian di bagian bawah ini ada juga beberapa jenis-jenis ikan. Ini selain yang besar-besar tadi, ada juga yang kecil, ini kurang 3 jari. 3 jari ya kurang lebih. Nah, ini. Kemudian ada juga ikan jenis lain ini. Di bawah. Ini apa ini? Jenis. Ada juga ikan ini ikan barakuda. Ya. Barakuda atau warga atau nelayan lokal ini menyebutnya dengan ikan asa. Jadi ini salah satu ikan predator juga nih, Mbok ya. Iya. Ini sangat ganas ini di laut. Iya, ganas Karena betul. ini Dia punya mulut giginya juga, ya, mulutnya ini penuh dengan gigi-gigi yang gigi. sangat tajam. Jadi dia biasa itu kalau menyambar mangsa atau umpan ini sangat tajam. Jangan coba-coba ya. Kalau tertusuk atau terkena jari tangan Anda bisa putus. Ini ukurannya masih lumayan kecil ini, karena biasanya juga ada yang berukuran besar. Sebesar betis ataupun paha. Nah, ini ikan barakuda ya. Oke. Kemudian ada sebenarnya banyak ya ikan jenis lain di sini. Iya. Ada beberapa ini juga seperti yang tadi diambil pukatnya, ini kan taruja. Nah, ini taruja. Ini taruja. Ini bagian mulutnya ini ada duri panjang ini. Kurang lebih 5 cm moncongnya ke depan. Oke. Ya, lumayan lah. Ini
hasil tangkapan hari ini. Oke, baik teman-teman, demikian video kali ini ya, melihat nelayan ini menangkap ikan menggunakan jaring bala atau jali. Jadi jangan lupa mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, di like dan komen. Kemudian nyalakan loncengnya biar kalian akan terus mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.